Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, tersiar kabar bahwa persidangan perdana kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait dengan tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo antara tersangka Roy Suryo dan Tifa itu dipisah atau displit. Hal ini terjadi karena pihak Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait dengan penangkapan dirinya beberapa waktu yang lalu. Ternyata awalnya Tifa juga akan mengajukan pra-peradilan, tapi kemudian dicabut, tidak jadi melakukan pra-peradilan. Ini bagi sebagian kalangan, terutama pendukung Jokowi, disambut dengan gegap gempita. Dikiranya ini adalah sebuah konflik internal atau pecah kongsi dari Roy dan Tifa. Tapi kalau saya boleh menduga, ini justru kebalikannya. Inilah salah satu strategi dari pihak penasihat hukum mereka untuk memisahkan antara Roy Suryo dan Tifa. Tujuannya tentu saja nantinya untuk menguras energi dari Pak Jokowi itu sendiri. Para penasihat hukum Roy dan Tifa dalam perkara ini tentunya lebih menitik beratkan untuk menyelamatkan Roy Suryo. Karena apa? Roy Suryo itu sudah melakukan tindak pidana untuk yang kedua kalinya. Dulu dia pernah terjerat kasus yang kurang lebih sama dalam hal stupa Candi Borobudur yang diserupakan dengan wajah Jokowi atau terkenal dengan meme stupa yang diserupakan dengan wajah Jokowi. Dia kena sanksi pidana 9 bulan dan denda 150 juta kalau nggak salah seperti itu. Artinya dengan perbuatan yang berulang lagi, tindak pidana yang terjadi lagi, Roy Suryo menghadapi risiko kena sanksi yang jauh lebih berat dalam hal sanksi pidananya dibanding Tifa yang baru sekali ini melakukan. Nah ini tentunya ada prioritas Roy Suryo lebih difokuskan untuk diselamatkan, terutama dalam hal akumulasi hukuman yang akan diterima dia nanti di dalam putusan persidangan. Nah ini dengan terjadinya split antara keduanya, selain untuk menguras energi dari Jokowi dalam hal kehadirannya di persidangan, ini juga mengandung strategi bahwa dengan terjadinya 2 kali persidangan, maka pihak Roy Suryo dan penasihat hukumnya akan bisa mempelajari dari persidangan yang sudah dilakukan oleh Tifa. Ini tentunya sangat penting sekali, karena dengan disidangannya Roy di akhir atau setelah Tifa menjalani persidangan, itu artinya bisa banyak dipelajari hal-hal yang terjadi di ruang persidangan. Inilah strategi yang dilakukan oleh penasihat hukum dari Roy Suryo. Jadi saya kurang percaya bahwa apa yang diduga oleh para pendukung Pak Jokowi bahwa dengan terjadinya pemisahan proses persidangan nantinya antara Roy Suryo dengan Tifa itu indikasi bahwa mereka pecah kongsi. Sama sekali tidak. Ini justru salah satu strategi mereka. Nantinya ketika persidangan sudah memasuki babak pembuktian, maka kehadiran Jokowi selaku pelapor itu diwajibkan. Ini akan menguras energi dari Jokowi kalau harus menghadiri sidang pembuktian saat Tifa duduk di kursi pesakitan, kemudian hadir lagi saat Roy duduk di kursi pesakitan. Artinya terjadi 2 kali. Nah, ini tergantung dari vitalitas Jokowi itu sendiri, tergantung dari energi yang dimiliki oleh Jokowi sendiri. Apakah beliau nantinya sanggup untuk menghadiri 2 kali persidangan seperti itu. Nah ini yang nampaknya kurang disadari, bahwa
kubu Roy Suryo dan Tifa itu memang sejak awal terlihat mereka lebih mengutamakan hal sisi hukum formilnya. Sedangkan pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya itu lebih berfokus pada hukum material. Padahal dalam sebuah tindak pidana antara hukum formil dan hukum material itu sama-sama pentingnya. Karena hukum formil itu mengatur tata cara prosedur di mana hukum material itu ditegakkan. Sedangkan hukum material hanya berbicara tentang hak kewajiban, ancaman hukuman, pasal yang dikenakan, hanya seperti itu. Nah, ini nantinya juga akan terjadi pergulatan dalam perkara ini. Dari sisi Roy Suryo dan Tifa, mereka tentunya lebih berfokus dan memiliki beberapa senjata dalam sisi hukum formilnya. Sedangkan pihak Pak Jokowi itu sejak awal sudah kuat kalau harus mereka berfokus pada sisi materialnya. Nah, ini harusnya pihak Pak Jokowi harus memperkuat dua-duanya. Jangan sampai mereka sudah merasa kuat secara material tapi formilnya agak terlupakan. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh kubu Roy Suryo. Makanya mereka membuat berbagai macam strategi termasuk melakukan split atas persidangan Roy Suryo dan Tifa yang dibagi dua. Saya pikir nantinya ke depan Roy Suryo dan Tifa itu tidak mungkin menjadi satu dalam persidangan. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Roy Suryo di sebuah video, bahwa setelah dia melakukan pra-peradilan yang pertama ini, yang kemungkinan akan mulai disidangkan pada hari Senin besok itu, dia dan PH-nya akan melakukan pra-peradilan berikutnya. Artinya ini sebuah strategi dan siasat agar persidangan Roy Suryo itu waktunya lebih panjang dan dia ada di belakang persidangan dari Tifa terus. Mereka tidak mungkin menjadi satu. Inilah salah satu strategi yang mestinya harus diantisipasi oleh jaksa penuntut umum. Tanpa itu maka bisa jadi pihak Roy Suryo dan Tifa akan memperoleh kemenangan dari sisi hukum formilnya. Meskipun secara material mereka sama sekali sudah kalah telak sebelum terjadinya persidangan itu sendiri. Nah, ini harus diwaspadai pergerakan seperti itu, karena saya mencium memang mereka lebih berfokus pada hukum material, dan itu sudah diawali dengan strategi mengajukan pra-peradilan demi memisahkan persidangan antara Roy Suryo dengan Tifa, dan itu kemungkinan ditujukan untuk menguras energi dari Joko Widodo. Nah, kalau kita kaitkan dengan saat ini ketika proses persidangan hampir memasuki babak pertama, justru Pak Jokowi terlihat sedang fokus dengan safari-safari politiknya ke berbagai daerah. Apakah Pak Jokowi masih memiliki cukup energi dan fokus untuk lebih memberikan perhatian pada persidangan kasus yang dilaporkannya? Ini masih menjadi tanda tanya. Karena jangan sampai keasikan safari politik justru akan mengganggu fokus dari Pak Jokowi dalam menghadapi persidangan kasus yang dilaporkannya. Seperti beberapa waktu yang lalu pernah saya singgung dalam konten saya, Pak Jokowi harus secara simultan memikirkan proses persidangan kasus yang dilaporkannya sembari melakukan safari-safari politik. Jangan sampai terfokus pada safari politiknya saja, tapi proses hukum yang dilaporkannya justru tidak begitu difokuskan. Ini sangat berbahaya. Bagaimanapun, Pak Jokowi sebagai pelapor itu butuh persiapan. Kita ketahui bahwa untuk mengingat semua hal terkait perkuliahan yang terjadi sekitar 41 tahun yang lalu itu tidaklah mudah. Dan ini butuh persiapan dari Pak Jokowi untuk kembali mengingat, untuk kembali mempelajari, untuk kembali fokus pada hal-hal yang terjadi puluhan tahun silam. Bila tidak, nantinya ketika Pak Jokowi hadir di persidangan, bisa dieksploitir
oleh para penasihat hukum Roy maupun Tifa. Jangan sampai ada keselio lidah, jangan sampai ada keterangan yang misalkan agak melenceng dari fakta. Nah, ini butuh konsentrasi, butuh mempelajari ulang, butuh mengembalikan memori sekian puluh tahun yang lalu. Itu tidaklah mudah. Dan itu bukan hanya Pak Jokowi saja yang sulit untuk menghadirkan memori-memori 41 tahun yang lalu. Saya saja yang lebih muda dari Pak Jokowi ketika harus menceritakan perkuliahan saya puluhan tahun silam, itu juga mestinya banyak detail yang sudah lupa. Itu manusiawi. Namun dalam proses hukum itu bisa dieksploitasi pihak lawan. Ini harus hati-hati. Mungkin sampai di sini dulu video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa untuk menghadapi kasus hukum kita mesti berfokus. Karena bagaimanapun pihak lawan itu akan menerapkan berbagai macam strategi yang akan menguntungkan mereka. Bahkan bisa jadi ingin membebaskan mereka. Itu harus tetap fokus dan konsentrasi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.